Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Dina Apriana. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fondasi penting dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, yaitu inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan perbankan syariah. Di sepanjang video ini kita akan menelusuri bagaimana Bank Indonesia membangun dan memperkuat industri perbankan syariah mulai dari penyusunan regulasi, pengembangan program, pelaksanaan kolaborasi lintas lembaga, hingga berbagai tantangan strategis yang harus dihadapi. Materi ini bukan hanya relevan bagi mahasiswa ekonomi syariah, pelaku industri keuangan, atau akademisi. Lebih dari itu, materi ini memberikan pemahaman komprehensif bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana Bank Sentral bekerja membentuk sebuah ekosistem keuangan yang kokoh, adil, berkelanjutan, dan sesuai nilai syariah Islam. Kita mungkin sering mendengar istilah bank syariah, akad murabahah, atau bagi hasil mudharabah. Tetapi tidak semua memahami proses panjang di balik terbentuknya industri ini. Ada kerja strategis yang dilakukan bertahun-tahun oleh Bank Indonesia, mulai dari perencanaan, penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, hingga implementasi berbagai inisiatif besar yang harus dikembangkan hingga hari ini. Semua itu dikerjakan untuk memastikan bahwa perbankan syariah tumbuh tidak hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai kekuatan besar di dalam sistem keuangan nasional. Nah, mengapa perbankan syariah menjadi perhatian serius Bank Indonesia? Untuk memahami mengapa Bank Indonesia menaruh perhatian besar pada industri syariah, kita perlu melihat latar belakang fundamentalnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Secara logika ekonomi, kondisi ini adalah modal sosial sekaligus modal pasar yang sangat besar. Artinya potensi permintaan terhadap layanan keuangan syariah sangat tinggi. Namun, selama bertahun-tahun, potensi besar ini belum tercermin pada pangsa pasar industri perbankan syariah. Bahkan di masa lalu, market share perbankan syariah pernah berlama-lama di angka kecil, seringkali di bawah 10% dari total industri perbankan nasional. Itu artinya gap antara potensi dan realisasi. Bank Indonesia melihat bahwa pangsa pasar yang kecil bukan disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat saja, tetapi ada faktor struktural yang harus dibenahi. Misalnya literasi keuangan syariah yang masih rendah, sehingga banyak masyarakat belum memahami perbedaan substansi antara produk syariah dan konvensional. Keterbatasan produk dan inovasi layanan yang menyebabkan bank syariah tidak mampu bersaing secara optimal. Kemudian infrastruktur pendukung yang belum lengkap seperti standar akuntansi, sistem pembayaran syariah, hingga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi syariah dan keuangan sekaligus. Kemudian skala ekonomi syariah yang masih kecil, sehingga kemampuan ekspansi dan efisiensi terbatas. Melihat berbagai tantangan tersebut, Bank Indonesia menyadari bahwa industri syariah tidak bisa berkembang hanya mengandalkan mekanisme pasar. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis, terarah, dan konsisten
Oleh karena itu, Bank Indonesia mengambil langkah strategis dengan membuat cetak biru pengembangan keuangan syariah, memperkuat regulasi, mengatur kelembagaan perbankan syariah, hingga mendorong berbagai program inovatif. Tujuannya Tujuan akhirnya bukan hanya agar perbankan syariah dapat tumbuh lebih besar, tetapi juga agar ia menjadi pilar penting dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya, konsep dasar dan karakteristik perbankan syariah. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke inisiatif Bank Indonesia, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu perbankan syariah dan mengapa ia dianggap sebagai sistem yang memiliki kekuatan dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ada 3 unsur yang dilarang dalam sistem itu, yaitu yang pertama riba. Riba ini adalah tambahan atau bunga yang bersifat tidak adil dan tidak terkait dengan aktivitas produktif. Kemudian yang kedua ada gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Kemudian yang ketiga ada maisir, yaitu unsur spekulasi atau perjudian yang bisa merugikan salah satu pihak. Dengan menghilangkan 3 unsur ini, sistem syariah menciptakan transaksi yang lebih transparan, lebih adil, dan lebih terhubung dengan sektor real. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa setiap transaksi memiliki underlying aset, ada nilai nyata, dan kedua belah pihak memiliki kesepahaman yang setara. Nah, sebagai contoh, yang pertama murabahah. Bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian contoh kedua, mudharabah. Di sini bank menyediakan modal, kemudian nasabah menyediakan keahlian dan tenaga. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Kemudian kerugiannya ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian. Contoh yang ketiga yaitu musyarakah, kerjasama modal antara bank dan nasabah. Keduanya berbagi resiko dan berbagi hasil. Contoh selanjutnya ada ijarah, ya pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Jenis transaksi ini menciptakan hubungan yang lebih bermitra dibanding hubungan kreditur-debitur seperti di bank konvensional. Karakteristik inilah yang dilihat oleh Bank Indonesia sebagai fondasi yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih resilient. Nah, transaksi yang berbasis aset nyata dan berbasis bagi hasil dinilai dapat mengurangi resiko gelembung ekonomi dan mendorong aktivitas ekonomi real. Namun, agar sistem ini berjalan optimal, dibutuhkan regulasi yang jelas, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan syariahnya sekaligus. Disinilah peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial. Di baliknya ada kerja panjang Bank Sentral, ada perencanaan, ada juga regulasi, ada pengawasan, dan ada rangkaian inisiatif besar yang secara konsisten dijalankan hingga hari ini. Nah, mengapa Bank Syariah menjadi perhatian serius Bank Indonesia? Untuk memahami mengapa Bank Indonesia mengambil peran besar dalam pengembangan perbankan syariah, kita harus kembali pada konteks fundamental. Indonesia adalah negara
dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Secara logika ekonomi, negara seperti Indonesia memiliki modal sosial dan modal pasar yang sangat kuat untuk membangun industri keuangan syariah yang besar dan berdaya saing tinggi. Namun kenyataannya, pangsa pasar perbankan syariah pernah bertahun-tahun stagnan di angka kecil, seringkali hanya di bawah 10% dari total industri perbankan nasional. Kondisi inilah membuat Bank Indonesia menyadari bahwa pasar yang besar tidak serta-merta menghasilkan perkembangan yang besar pula. Ada banyak faktor yang menghambat, mulai dari literasi masyarakat, keterbatasan produk, sampai minimnya infrastruktur. Karena itu, Bank Indonesia memutuskan untuk turun secara lebih sistematis dan mengambil langkah-langkah strategis agar industri syariah bukan hanya sekedar pelengkap dari perbankan konvensional, tetapi benar-benar menjadi pilar penting sistem keuangan nasional. Kemudian konsep dasar dan karakteristik perbankan syariah. Mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam sistem ini, kegiatan operasional tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Secara sederhana, riba adalah penambahan nilai yang bersifat tidak adil dan tidak produktif. Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sementara maisir merujuk pada unsur perjudian atau spekulasi berlebihan. Sistem syariah mendorong transaksi yang lebih adil, lebih transparan, dan lebih terkait dengan aktivitas ekonomi real. Sebagai contoh, dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ini berbeda dengan konsep pinjaman berbunga. Bank syariah juga menggunakan akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank dan nasabah saling berbagi risiko sekaligus berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. Nah, Bank Indonesia melihat bahwa karakteristik seperti ini sangat potensial menjadi fondasi ekonomi yang sehat. Namun, agar sistem ini dapat berjalan, diperlukan dukungan yang kuat dari regulasi, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian yang selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam membangun landasan regulasi syariah. Regulasi adalah fondasi dari segala aktivitas keuangan. Tanpa regulasi yang jelas dan kokoh, sistem perbankan tidak akan pernah berjalan stabil. Bank Indonesia mengambil langkah awal dalam pengembangan perbankan syariah melalui penerbitan berbagai ketentuan terkait tata kelola, pengawasan, akuntansi syariah, hingga standar produk. Bank Indonesia berkomitmen memastikan bahwa setiap produk keuangan yang berlabel syariah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, pengawasan dilakukan secara ketat. Tidak hanya itu, Bank Indonesia memastikan bahwa bank syariah berada dalam posisi aman, sehat, dan mampu bersaing. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan perbankan syariah yang tidak hanya syariah secara label,
tetapi juga kuat secara struktur. Selain ketentuan produk, Bank Indonesia juga menyusun kerangka besar pengembangan sistem pembayaran syariah, kerangka manajemen risiko, serta regulasi yang memastikan perbankan syariah dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya perkembangan digital. Nah, selanjutnya inisiatif Bank Indonesia dalam literasi dan pemasaran perbankan syariah. Salah satu masalah terbesar yang ditemui Bank Indonesia adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah hanyalah bank tanpa bunga. Padahal perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional jauh lebih mendalam daripada itu. Karena itu, Bank Indonesia menjalankan berbagai program edukasi kepada publik. Kampanye literasi dilakukan melalui seminar, siaran televisi, radio, hingga platform digital modern seperti media sosial dan webinar. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, sekolah, pesantren, hingga organisasi masyarakat untuk memperluas pemahaman syariah. Tujuannya bukan sekedar meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku masyarakat dalam memilih layanan keuangan. Inisiatif pemasaran ini didesain agar masyarakat benar-benar memahami manfaat perbankan syariah seperti keadilan dalam akad, transparansi biaya, hingga kemudahan yang setara dengan bank konvensional. Bank Indonesia ingin memastikan bahwa perbankan syariah bukan hanya menjadi alternatif bagi segmen tertentu, tetapi menjadi pilihan yang mampu melayani semua lapisan masyarakat. Kemudian penguatan infrastruktur keuangan syariah. Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting. Bank Indonesia memahami bahwa tanpa infrastruktur yang kuat, bank syariah akan sulit berkembang. Karena itu, Bank Indonesia melakukan berbagai pengembangan infrastruktur teknis seperti sistem pembayaran syariah, integrasi teknologi informasi, hingga transformasi digital. Di era saat ini, transaksi masyarakat semakin didominasi oleh pembayaran digital. Maka Bank Indonesia memastikan bahwa transaksi digital seperti transfer, kris, mobile banking, dan internet banking dapat diadopsi oleh bank syariah dengan aman, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan transaksi syariah berjalan efisien. Sistem keamanan digital juga diperkuat. Dengan demikian, perbankan syariah dapat bersaing di era digital. Tidak hanya pelayanan, tetapi juga dalam inovasi produk. Upaya penguatan infrastruktur ini penting karena menjadi fondasi bagi munculnya ekosistem digital syariah di masa depan, mulai dari investasi syariah, pasar uang syariah, hingga fintech syariah. Selanjutnya, kolaborasi Bank Indonesia dengan lembaga keuangan syariah. Pengembangan perbankan syariah tidak bisa dilakukan sendirian oleh Bank Indonesia. Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga keuangan syariah, fintech, perguruan tinggi, lembaga penelitian, hingga regulator lain, seperti otoritas jasa keuangan dan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan untuk memperluas jaringan layanan syariah, memperkuat riset, mengembangkan produk baru, hingga menjaga stabilitas industri. Misalnya kerjasama pengembangan riset akad, inovasi produk pembiayaan sektor real, hingga pengembangan modal bisnis digital berbasis syariah.
Nah, kolaborasi ini penting karena industri syariah tidak hanya bergantung pada bank, tetapi juga pada seluruh ekosistemnya, seperti lembaga penjaminan, asuransi syariah, fintech, dan lembaga keuangan mikro syariah. Tanpa kerjasama, inovasi tidak akan berkembang cepat dan akses masyarakat terhadap layanan syariah tidak akan meluas. Nah, kemudian pengembangan sumber daya manusia syariah secara sistematis dan berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah kunci. Tanpa sumber daya yang kompeten, bank syariah tidak akan mampu bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat. Bank Indonesia melakukan pelatihan intensif bagi pegawai bank, auditor, analisis keuangan, hingga manajemen puncak lembaga keuangan syariah. Pelatihan dilakukan melalui workshop, sertifikasi, program kaderisasi, hingga kerjasama dengan lembaga internasional. Materi pelatihan tidak hanya mencakup aspek syariah, tetapi juga teknologi, inovasi produk, manajemen risiko, dan literasi digital. Bank Indonesia menciptakan sumber daya manusia syariah yang mampu menghadirkan layanan profesional, cepat beradaptasi, dan perubahan yang tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang selanjutnya, peran Bank Indonesia dalam mendukung UMKM berbasis syariah. Nah, UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Karena itu, Bank Indonesia memberikan dukungan khusus kepada UMKM melalui pembiayaan syariah. Bank Indonesia memastikan bahwa UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan margin yang adil, tidak memberatkan, dan sesuai prinsip syariah. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk menciptakan produk pembiayaan yang lebih terjangkau bagi UMKM, seperti pembiayaan berbasis murabahah, musyarakah, hingga mudharabah untuk modal kerja. Selain itu, Bank Indonesia memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, hingga fasilitas akses pasar. Nah, dengan begitu UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga penguatan kapasitas hingga dapat bersaing di pasar nasional maupun global. Kemudian yang selanjutnya, tantangan dan masa depan perbankan syariah. Meskipun banyak inisiatif telah dilakukan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kompetisi dengan bank konvensional yang sudah jauh lebih mapan. Selain itu, masih ada kesenjangan literasi, persepsi bahwa produk syariah lebih mahal atau lebih rumit, serta tantangan digitalisasi yang memerlukan investasi besar. Tantangan lainnya adalah kebutuhan harmonisasi regulasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional. Karena itu, pengembangan perbankan syariah di masa depan harus semakin terintegrasi, semakin inovatif, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia melihat masa depan perbankan syariah sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Dengan terus memberikan dukungan, regulasi, pengawasan, dan infrastruktur, Bank Indonesia berharap industri ini semakin relevan dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah sangatlah penting bagi masa depan ekonomi Indonesia. Dengan regulasi yang kuat, edukasi masyarakat,
penguatan infrastruktur, kolaborasi antar lembaga, serta dukungan bagi UMKM. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pilar ekonomi nasional yang lebih stabil dan inklusif. Kita berharap ke depan perbankan syariah tidak hanya berkembang secara angka, tetapi juga semakin dipercaya dan digunakan oleh masyarakat luas. Perbankan syariah diharapkan mampu membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.